Saudara, kita akan belajar bahwa menjadi Kristen itu tidak cuma searah antara hubungan kita dengan Tuhan, tapi itu dua arah. Lagi sekali, kekristenan kita bukan satu arah, tapi dua arah. Selama ini kalau kita cuma satu arah saja, berarti kita tidak pernah mengalami apa yang disebut bersekutu. Saudara, kata kunci, kalau kita belajar komputer ada password, maka kata kunci atau password perjanjian baru itu adalah bersekutu. Dari mulai Injil Matius sampai kitab Wahyu, kita menemukan kata bersekutu atau hidup persekutuan kita dengan Tuhan itu mutlak di perjanjian baru. Nah, maka itu kalau kekristenan kita tidak didasari dengan kata bersekutu ini, maka Kristen kita jadi Kristen yang sekedar beragama saja, tapi tidak mengalami esensi kekristenan itu sendiri. Ya, mari kita mulai dengan Matius 6 ayat 6. Ketika pertama kali Yesus Tuhan kita mengajar kita berdoa. Nah, itulah inti atau hakikat atau esensi atau as atau poros dari kekristenan dalam doa. Kekristenan kita tanpa doa yang adalah bersekutu, yaitu tadi cuma jadi agama saja. Udah? Kalimat pertama saja, jangan sampai kata Bapa kita baca. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa. Oke, cukup sampai di situ. Mari kita ambil kata kalau kamu berdoa, masuk kamarmu dan tutup pintunya. Ini perintah, betul tidak? Karena Tuhan Yesus yang berfirman. Ini perintah. Tapi faktanya, saudara, kita pernah doa di airport, kita pernah doa di terminal, kita pernah doa di pasar, kita doa di rumah makan, kita doa di jalan. Kenapa tidak dilarang? Padahal perintahnya kalau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Oke? Kita lanjut. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 atau 17 dulu saya baca. Rasul Paulus mengembangkan apa Yesus katakan, kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintumu. Apa sebetulnya hubungan itu? Salah seorang silakan baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Kata kunci di ayat itu adalah mengikatkan dirinya. Oke, dengan Tuhan, maka orang itu menjadi satu roh. Oke, kita lihat sekarang ayat 16. Di ayat 16 ada kata yang sama, kalimat yang sama, mengikatkan diri. Ya. Kita lihat ayat 16-nya. Saya akan baca ini dengan perlahan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan percabulan, maka dua orang itu, kalau saya terjemahkan bebas, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Oke. Nah, kita keluarkan kalimat mengikatkan dirinya. Saudara, Rasul Paulus luar biasa dalam menggambarkan hubungan kita dengan Yesus Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan di dunia ini, karena ada jutaan Tuhan di dunia. Masing-masing agama punya Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan itu tidak sama. Kalau kita bicara pencipta alam semesta, itu satu. Tapi bicara Tuhan, banyak. Nah, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya, hubungannya dengan yang percaya kepada Dia itu hubungan suami istri. Betul tidak? Efesus 5 mengatakan, Wahyu 19 menuliskan, Yesus itu mempelai laki-laki dari gereja yang mempelai perempuan.
Nah saudara, kata mengikatkan diri di ayat 16 itu jelas hubungan seks. Karena bicara percabulan bukan? Nah sekarang saya mau ajak saudara membacanya begini. Boleh tidak kalau di ayat 16 saya baca begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan bersetubuh dengan orang itu. Boleh tidak saya pakai kata bersetubuh menjadi satu tubuh, bersetubuh boleh tidak? Ini untuk mempermudahkan pengertian kita. Boleh bukan? Karena memang itu bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat ayat 17-nya. Kalau ayat 17 saya ganti begini kalimatnya, saudara kan jelas. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan Dia. Ngerti sekarang? Jadi hubungan apa ini? Hubungan suami istri. Cuma karena dia adalah roh, dia nggak punya fisik. Saudara, inilah inti dari kekristenan. Hubungan kita dengan Yesus Tuhan kita harus hubungan suami istri. Kembali ke Matius 6, nggak usah dibuka, saya cuma sebutkan saja. Dengarkan. Apabila kamu berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintunya. Kuncilah pintunya. Maaf saya menggunakan terminologi ini. Saya harap saudara tidak berpikiran yang lain, tapi untuk memudahkan. Apabila ada dua orang di dalam kamar yang bukan suami istri, terus pakai kunci pintu, ngerti? Lo ngerti nggak maksud saya ini? Berarti siapa yang di dalam kamar berdua boleh kunci pintu? Suami istri. Nah, kalau begitu Matius 6 ayat 6 tadi, apabila kamu berdoa, seharusnya kita pakai kata apabila kamu berseroh dengan aku, masuk kamar, tutup pintu. Dapat sesuatu? Renungkan. Oke. Masih ingat ketika Maria mendengar penjelasan Gabriel bahwa aku diutus untuk menyatakan kepadamu bahwa kamu akan mengandung dan anakmu itu laki-laki dan dia begini. Maria menjawab di ayat yang ke-37, bagaimana hal itu mungkin? Ayat 36 Lukas 1. Bagaimana hal itu terjadi? Aku ini belum bersuami. Ayo kita buka Lukas 1 ayat 37. Jawaban Gabriel itu dahsyat sekali, saudara. Nah, itulah kekristenan lagi sekali. Gabriel menjawab luar biasa. Maaf, oleh 35. Maaf, saya salah. 35, saya baca. Jadi ini pertanyaannya dijawab. Bagaimana? Aku belum bersuami kok bisa hamil? Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya. Jawaban atas pertanyaan apa? Lagi sekali. Pertanyaan apa tadi? Bagaimana bisa mengandung karena belum bersuami? Jawabannya adalah siapa yang disebut pertama kali? Roh Kudus. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, ya lagi sekali, ini untuk pengertian kita. Karena pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa mengandung, aku belum bersuami. Roh Kudus, maaf saya harus pakai kata ini untuk memudahkan, akan meniduri kamu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan membuai engkau. Betul nggak, saudara? Ini kan bicara soal bagaimana bisa mengandung. Jadi Roh Kudus itu benih yang luar biasa. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Saudara, ini sungguh luar biasa kalau kita hidup dalam kebenarannya. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus pasal yang keempat ayat 5. Mari kita, khususnya kita yang berlatar belakang Pantai Kosta, kita harus melihat kebenaran ini. Bertahun-tahun saya coba mengerti Yakobus 4 ayat 5 ini. Sangat sulit. Tapi setelah Roh Kudus membawa saya memahami Matius 6, 1 Korintus 6, Lukas 1 tadi. Oh, ternyata ini. Dan janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh Kudus bukan?